Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santajudin sebagai moderator pada peserta kali ini. Dan selama 15 menit ke depan, kami akan membahas mengenai evaluasi tingkat kematangan dan kualitas layanan sistem informasi akademik berdasarkan kerangka kerja ITIL P4 di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Next. Sebelum masuk ke dalam topik, yaitu ada topik pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Siti Fauziah, dan metode penelitian yang akan disampaikan oleh Yoga, dan yang terakhir ada hasil pembahasan yang disampaikan oleh Faris Somi, dan terakhir ada kesimpulan. Next. Pada bagian pendahuluan terdapat bagian diantaranya latar belakang, ada rumusan masalah, batasan masalah, dan juga tujuan tugas. Ini mana pertama latar belakang, yaitu si AKAD tersebut berfungsi untuk mengelola seluruh data akademik, dan juga diantaranya juga terdapat beberapa bagian, yaitu kesalahan pada sistem tersebut. Di antaranya ada akses lambat pada sistemnya, dan juga error data dan kurangnya penanganan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan, dilakukan sebuah evaluasi dan pengukuran tingkat kematangan menggunakan kerangka kerja ITIL P4. Next. Yaitu untuk pendahuluan terdapat rumusan masalah yang dimana diantaranya untuk mengevaluasi kualitas layanan sistem, dan juga mengidentifikasikan seberapa efektif proses incident management, mengevaluasi penerapan prinsip continual improvement, dan juga memberikan sebuah rekomendasi perbaikan yang strategis. Next, selanjutnya ada batasan masalah, yaitu hanya mengevaluasi sistem yang ada di IAILM, dan juga menganalisis hanya mencakup 3 dimensi, dan penelitian tidak mencakup eksternal di luar si AKAD. Dan terakhir, responden hanya pengguna aktif, yaitu mahasiswa saja. Next saja. Dan untuk tinjauan pustaka akan dipaparkan oleh Siti Fauziah, kepadanya disilahkan. Oke, setelah pemaparan mengenai pendahuluan, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi landasan utama dari penelitian ini. Di antaranya ada sistem informasi akademik atau SIAKAD yang merupakan sebuah platform yang dirancang untuk mengelola data mahasiswa seperti pengisian KRS, pengelolaan nilai, pengelolaan data mahasiswa, hingga pelaporan akademik. Kemudian ada konsep kematangan atau maturity level, yaitu suatu metode yang dapat mengukur tingkat kematangan pengelolaan manajemen layanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi yang terdiri dari 6 level. Next. Selanjutnya kami juga menggunakan framework ITIL dalam landasan penilaian tata kelola layanan teknologi informasi, yaitu menggunakan framework ITIL P4 yang merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Office of Government Commerce di Inggris. ITIL memberikan panduan best practice untuk manajemen layanan di bidang teknologi informasi. ITIL P4 merupakan generasi keempat dari himpunan praktik terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi yang diluncurkan pada Februari 2019. Domain ITIL P4 diantaranya ada manajemen insiden yang berfokus kepada pemulihan layanan secepat mungkin setelah terjadinya insiden. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan yang merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung di seluruh area dan tingkat organisasi mulai dari strategis hingga operasional. Kemudian domain ITIL terdiri dari organisasi dan orang, kemudian ada informasi dan teknologi, lalu aliran nilai dan proses. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Yoga Ramdan, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di IAILM Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya menggunakan metode mixed method, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Next. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang di sini ada 3. Yang pertama observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung pemanfaatan sistem informasi akademik oleh mahasiswa serta mengidentifikasi masalah-masalah nyata yang muncul selama proses akademik berlangsung. Selanjutnya ada wawancara yang dilakukan pada mahasiswa untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kendala, pengalaman, dan juga harapan terkait layanan ini. Lalu yang terakhir adalah kuesioner, disampaikan pada mahasiswa sebagai pengguna utama sistem ini untuk menilai tingkat kepuasan, efektivitas, dan juga kualitas layanan berdasarkan dimensi ITIL V4 ini. Next.
Selanjutnya ada domain acuan, di sini ada dua, yaitu manajemen insiden atau incident management, dan juga peningkatan berkelanjutan, yaitu continual improvement. Yang selanjutnya, di sini ada teknik analisis data. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan akar masalah pengguna SIAKAT. Selanjutnya ada analisis kuantitatif dilakukan dengan mengolah data kuesioner menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS untuk menghasilkan statistik deskriptif. Selanjutnya ada uji validitas untuk memastikan setiap item kuesioner ini benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Lalu ada reliabilitas untuk memastikan konsistensi jawaban responden. Yang terakhir ada analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan tingkat kematangan layanan SIAKAT saat ini dengan tingkat yang diharapkan sehingga dapat menentukan prioritas perbaikan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk hasil pembahasan akan disampaikan oleh Pak Somi, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil pembahasan dari permasalahan yang kita sudah observasi ke IALM. Terdapat beberapa permasalahan yang diantaranya banyak mahasiswa belum memahami cara kerja dan fungsi SIAKAT. Lalu ada stabilitas dan kecepatan akses SIAKAT dipengaruhi oleh jaringan. Lalu ada fitur utama seperti pengisian KRS, pengumpulan tugas, dan akses ini berjalan dengan baik, tetapi fitur pendukung seperti kalender akademik dan pengumuman jarang dimanfaatkan. Yang selanjutnya ada analisis data kuantitatif, yaitu uji validitas sebanyak 35 responden dan semuanya di atas tabel. Oke, next saja. Nah, dari uji reliabilitas terdapat 35 responden, nah semuanya itu di atas tabel ya 100% valid, dan di bawahnya juga ada terdapat uji reliabilitas yang tertera pada tabel ini diperoleh nilai konsumsi alpha sebesar 0,676 dengan total 20 item pernyataan. Oke, next saja. Nah, di penilaian tingkat kematangan ini nilai rata-rata 2,83, namun karena sebagian besar proses masih berada pada tahap define awal, organisasi perlu memperkuat aspek implementasi, standarisasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai level 4. Oke, next saja. Nah, yang selanjutnya ada analisis kesenjangan. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa rata-rata selisih antara kondisi aktual dan kondisi ideal adalah 1,17 poin. Nilai ini bahwa tingkat kematangan sistem informasi akademik masih memerlukan perbaikan untuk mencapai level 4, itu optimal. Nah, untuk analisis kesenjangan ini bisa dilihat di grafik ini menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara kondisi harapan dan maturity. Oke, next saja. Nah, ada tahap rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama ada sistem quality dengan melakukan standarisasi prosedur operasional, maintenance, backup, dan update. Lalu yang selanjutnya ada information quality, yaitu dengan melakukan validasi pembaruan data secara berkala. Lalu yang ketiga ada service quality, dengan melakukan survei kepuasan pengguna secara rutin. Lalu yang keempat ada user satisfying dan benefit, yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan pengguna SIAKAT kepada pengguna. Oke, bagian kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Jadi hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kualitas sistem berada pada level 2 dan ketiganya pada mencapai 3 atau tahap define tapi tahap awal. Yang dimana pada tahapan gap analisis menunjukkan selisih rata-rata 1,17. Oleh karena itu maka didapatkan sebuah ruang untuk melakukan perbaikan agar SIAKAT lebih optimal dan juga lebih terukur. Oke, next. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi saya ingin bertanya ya, pada analisis kualitatif kan di slide 17, Anda menyebutkan bahwa mahasiswa lebih memilih menggunakan aplikasi lain seperti Edlink. Apa faktor spesifik yang membuat SIAKAT internal kalah bersaing dengan aplikasi pihak ketiga tersebut? Dan apa strategi Anda untuk mengatasinya? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya langsung jawab aja ya. Nah, kenapa sih SIAKAT ini kalah saing dengan
aplikasi pihak ketiga lainnya. Untuk yang pertama dari data-data yang kami dapatkan dari wawancara, yang pertama ada permasalahan percepatan secara fitur dan juga UI-nya yang masih belum termasuk family friendly begitu. Jadi mahasiswa itu masih banyak bingung bagaimana cara menggunakan ini karena informasinya itu masih minim. Nah, untuk strateginya gimana? Kita kembali dulu ke slide rekomendasi. Nah, di sini ada tahap rekomendasi. Untuk strateginya itu ada di sini, user satisfaction dan juga benefit. Nah, strateginya itu bisa dari sosialisasi dan pelatihan penggunaan Siakat kepada pengguna, dan juga peningkatan UI UX agar lebih user friendly, dan yang terakhir komunikasi aktif antara admin dan juga pengguna. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Apakah puas? Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, baik. Tadi kan Anda memberikan banyak rekomendasi di slide 23 tadi ya. Nah, mulai di standar SOP hingga pelatihan staf. Jika IALM memiliki anggaran terbatas, langkah mana yang harus diprioritaskan gitu paling awal untuk menutup gap sebesar 1,17 tadi yang Anda temukan tadi. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk langkah prioritas yaitu dengan adanya service quality dengan hasil konkret, yaitu dengan menyediakannya helpdesk atau sistem penyaluran keluhan. Alasannya karena ini merupakan solusi dengan biaya yang relatif rendah, namun cukup langsung dengan kepuasan pengguna, berdampak langsung terhadap kepuasan pengguna. Cukup. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan harapan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan juga bisa memberikan sebuah kontribusi positif untuk penelitian yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.